Coba gimana Pak Riki? Jadi gini, ini semua ini sebenarnya masalahnya karena inflasi ya. Pertama kan itu yang paling momok gitu kan. Inflasi, lari nanti ke stagflasi, larinya ke resesi, akhirnya frustasi, Steve. Kayak semalam. Iya. Jadi market semalam tuh udah berapa hari ini, 3 hari ini kan lumayan dalam ya jatuhnya gitu ya. Mungkin sudah ada yang mulai frustasi nih. Udah ada yang sikonya juga turbulensi gitu kan. Ya. Si semua lama-lama Vicky Prasetyo. Jadi inflasi ini gini, Steve. Inflasi ini sekarang ini kalau orang bilang mungkin masih banyak yang ngebahas inflasinya dari QE. Sebenarnya ini bukan hanya dari QE sih, Steve. Ini inflasinya kompleks. Jadi inflasi awal itu dari QE, ditambah lagi sebenarnya ada bom waktu yang sudah ditimbun dari 2015, yaitu shortage. Jadi struktural supply demand-nya berantakan, ditambah perang nih, Steve. Supply chain, gitu kan. Kalau inflasinya QE doang sih, Steve, sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Naikin rate, selesailah gitu ya. Tapi ini masalahnya ada dua hal nih yang sangat krusial nih, supply demand-nya sama supply chain-nya nih. Ini dua nih bahaya nih, Steve, gitu loh. Jadi kenapa saya bilang bahaya? Sekarang gini, lihat deh belakangan, nggak usah jauh-jauh ya. Jadi kita masuk nih after kemarin apa namanya waktu COVID ya, selesai COVID kan gitu kan. Selesai COVID, jadi ini ada kesenjangan supply demand nih, Steve. Udah mulai tuh sebenarnya. Kalau itu ada blackout tuh, waktu ada blackout Cina kan awal-awal kan. Kita sadar gak sadar, Steve, itu sebenarnya lagi dimulai, Steve, bom waktunya inflasi sebenarnya. Tambahan inflasi selanjutnya gitu ya. Jadi ada blackout, tiba-tiba spike semua energi, akhirnya ya inflasinya tambah tinggi gitu kan. Ya. Tambah luar biasa tuh. Inflasinya dari menjalar tuh, dari Cina blackout, ditambah Eropa juga blackout, semua blackout. Sampai kita pun akhirnya nahan supply kan keluar kan. Jadi sebenarnya, Steve, waktu itu awal mulanya memang udah ada bom waktu nih 2015. Jadi bukan hanya QE nih. QE ini kan sebenarnya memang awalnya tujuannya memang menstimulate. Jadi udah pasti inflasi. Apapun itu pasti inflasi. QE itu memang untuk menstimulate aset keuangan supaya lebih apa ya? Lebih liquid, cheap ya? Lah ya, lebih liquid, betul, lebih liquid. Nah, cuma waktu COVID itu sebenarnya orang masih berpikir bahwa COVID ini akan mengurangi demand. Iya, benar. Saya waktu itu Mas Rizal sempat ngomong bahwa benar COVID ini mengurangi demand, tapi di situ juga sebenarnya supply lagi tambah dirusak juga sih atau COVID gitu kan. Ya. Jadi 2015 itu inflasinya supply demand udah mulai kurang tuh, Steve, karena isu ESG kan. Jadi nggak ada investasi baru, tidak ada uang baru masuk ke sektor itu. Bahkan perbankan pun menyetop kan untuk ekspansi para pemain komoditas gitu kan. Ditambah waktu COVID, Steve, orang nggak mungkin lagi investasi, Steve. Bayangin minyak minus, siapa yang mau investasi, Steve? Rugi kan gitu kan. Minyak minus 20. Gue kalau punya duit nih, gue nggak mau invest ke minyak, ya rugi lah gue gitu kan. Akhirnya waktu itu supply demand-nya udah mulai tambah rusak lagi tuh, gitu kan. Belum lagi nanti pada COVID itu kan orang juga tidak ada interaksi kan. Akhirnya tuh supply juga keganggu tuh gara-gara interaksi itu gitu loh. Nah, waktu COVID dibuka, Steve, tiba-tiba kan orang demand naik nih, gitu kan. Demand naik, supply ketinggalan nih, Steve. Jauh di bawah nih. Waktu COVID dibuka, udah mulai pada interaksi lagi, otomatis demand naik, supply ketinggalan. Ya blackout lah, Steve. Kalau udah blackout, ya udah pasti kan harga spike kan. Waktu itu pertama China bikin spike 300 gitu loh. Nah, nggak lama setelah itu, gimana? Nanya dong, kira-kira supply-nya bisa ngejar berapa tahun, Mas? Supply ya, ngejar. Sekarang nih semua teriak supply deh. Supply. Even kemarin terakhir juga beberapa pemangku kebijakan juga ngomongnya ini inflasinya supply driven loh. Mereka nggak ngomong about QE loh. Saya berapa kali ngomong di Instagram bahwa it's not about QE anymore gitu loh. It's about supply driven. Ini udah masuk ke supply dan supply chain gitu loh. Mau ditambahin gimana? Ditambahin itu kan bukan kayak kita bangun Candi Borobudur atau kita bangun Candi Roro Jonggrang hari ini. Iya, betul. Hari ini disiapin, besok udah ada. Event OPEC, iya.
Even OPEC aja punya spare capacity udah state loh. Dia cuma punya 2% dari harga dari supply sekarang gitu kan. Amrik rilis SPR ya? Amrik rilis SPR. Tapi nggak turun juga. Ada pengaruh. Dan lo tahu Steve, after Amrik rilis SPR, itu jumlah SPR itu terendah dalam terakhir sejak 2000 ya Mas ya? Maksud saya? 2003, 2004 ya segituan lah ya. Ya, bayangin SPR itu berarti kan dia mesti ngisi lagi tuh Amrik. Mau gimana ngisinya tuh SPR? Makanya jangan heran tuh spike. Jadi gini, kalau kita masuk ke pembahasan masalah supply, jadi penambahan supply yang sekarang ini, Steve, itu bukan buat harga turun, tapi lebih menjaga supaya nggak spike aja. Sebenarnya kalau sebenarnya kalau I see. Oke. Jadi gini, ini supply nih, ini supply 10, Steve. Ini supply demand 10, supply 5 nih, Steve. Ini kalau didiemin, Steve, ini spike bisa sampai 200 sih oil kan, 200, 250 gitu kan. Nah, itu dirilis tuh pelan-pelan, ada yang bilang katanya SPR lah, terus OPEC nambah-nambah dikit lah. Itu cuman nurunin gap dikit doang, Steve, supaya nggak spike doang. Itu doang sih sebenarnya. Jadi kita sebenarnya butuh major supply sih, which is itu baru 2027. Mungkin OPEC aja baru bilang kita baru siap 2027 gitu kan. Itu baru supply, Steve. Gimana supply chain-nya gitu kan. Emang ada tuh tankernya buat ngangkut minyak segitu banyak. Iya. Makanya saya bilang ini kompleks banget, dan ini perjalanan panjang, sangat-sangat panjang, dan makanya kenapa Central Bank pusing nih. Pusing 7 keliling, Steve. Sebenarnya kalau mau ditanya Central Bank obatnya apa, Steve? Ya lo beliin aja bintang 7, Steve, biar nggak pusing gitu loh, Steve. Sebenarnya. Mereka lagi kepusingan semua nih. Jadi jadi mereka mau nahan supply demand gitu loh. Iya. Ya, itu dulu, Steve. Oke, buat teman-teman yang bingung